Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita di pagi hari ini mengawali hari kita dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu di pagi hari ini untuk menaikkan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama satukan hati kita naikkan pujian bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai datang dan pulihkanku. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai datang dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Dengan segenap hati kita menyatakan, saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai datang dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Ku
Jadi kuat karena kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Oh, oh. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami muliakan hanya Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami kuat di dalam-Mu, kami kuat bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian kami ini Tuhan. Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang bersabda atas kami semuanya. Kami siap untuk membuka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Sesaat tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk kita bersama-sama menerima taburan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sebelumnya saya mengajak untuk kita bersama-sama membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Perikopnya hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus menekankan bahwa marilah kita bersama-sama belajar untuk kita hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh. Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia yang dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kehidupan kita telah dimerdekakan dan sekarang kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan kita hidup oleh karena iman dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kita yang sebelumnya adalah kehidupan yang penuh dosa, kehidupan di dalam dosa, dan kehidupan yang hanya menuruti keinginan daging saja, yang hanya menuruti keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan jasmani kita, kehidupan yang hanya berfokus kepada diri kita sendiri, kehidupan yang tidak mementingkan orang lain, atau kehidupan yang hanya ingin memuaskan ego kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Namun sekarang kita telah dimerdekakan oleh Kristus, dan Rasul Paulus di kitab Galatia mengingatkan kita atau memberitahukan kepada kita agar kita hidup oleh roh, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang dimaksudkan dengan hidup oleh roh oleh Rasul Paulus di sini adalah agar kita menyerahkan diri kita
untuk hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Menyerahkan hidup kita untuk sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa kok kita nggak dipimpin oleh diri kita sendiri? Kenapa kok kita nggak dipimpin oleh orang lain? Kenapa kok harus Roh Kudus? Karena kalau kita kembali lagi dipimpin oleh diri kita sendiri, kemungkinan lebih besarnya kita akan lebih banyak menuruti keinginan daging, atau kita kembali ke dalam kehidupan yang penuh dosa. Atau kalau kita mencoba hidup untuk dipimpin oleh orang lain, maka karena orang lain pun juga masih dalam wujud jasmani, masih dalam bentuk manusia, atau orang lain itu adalah manusia, maka ya tidak akan jauh berbeda dengan kehidupan di dalam dosa yang kita jalani, atau ketika kita memimpin hidup kita sendiri. Nah, akan tetapi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah Roh, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena Roh Kudus tidak akan melawan Allah Bapa yang sudah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Akan tetapi kalau kita memilih untuk dipimpin oleh diri kita sendiri, dipimpin oleh ego kita sendiri lagi, bisa jadi kemungkinan lebih besar untuk kita melawan Allah Bapa itu ada. Maka dari itu, kenapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh? Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan, kita seharusnya memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh. Memberikan diri untuk dipimpin berarti kita memberi diri, membuka ruang untuk intervensi Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, sehingga apa yang Roh Kudus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita itu benar-benar bisa kita lakukan, sehingga kita bisa hidup menurut Roh. Jadi kita bisa hidup oleh Roh. Jadi kita tidak lagi hidup oleh kedagingan kita, melainkan kita mau hidup dipimpin oleh Roh. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kedepannya kita akan mengikuti apa yang Roh ingin terjadi, Roh yang kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti itu. Lalu yang kedua, yang dimaksud dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti apa? Yang dimaksud dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah ketika orang yang dipimpin oleh Roh Kudus mempercayakan dirinya kepadanya, atau mengharapkan pertolongannya dalam segala kesulitan hidup. Nah, orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus ini adalah orang-orang yang mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Roh Kudus. Orang-orang yang percaya bahwa ketika ia menghadapi kesulitan-kesulitan, ketika ia menghadapi masalah-masalah, ketika ia menghadapi jalan buntu menurutnya, maka ia hanya mengharapkan pertolongan dari Roh Kudus saja. Karena ia percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolongnya, Roh Kudus yang akan membantunya untuk keluar dari masalah ini atau menyelesaikan masalah ini. Roh Kudus yang akan memimpin dia untuk satu persatu menyelesaikan segala kesulitan yang dialami. Ketika hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia tidak lagi mengharapkan pertolongan dari orang lain. Walaupun bisa jadi orang lain itu dikirim oleh Roh Kudus untuk menolong kita, akan tetapi kita tidak lagi mengharapkan pertolongan dari orang lain, mengharapkan pertolongan dari pribadi lain selain Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya satu-satunya harapan kita, satu-satunya tempat kita untuk meminta pertolongan ya hanyalah Roh Kudus saja. Ketika kita percaya, ketika kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya, maka kita hanya mengharapkan pertolongan dari Roh Kudus saja. Lalu, bagaimana sikap hidup kita sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Sikap hidup kita bagaimana ketika kita ingin kita juga hidup oleh Roh. Ketika kita tadi ingin hidup oleh Roh, maka kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sikap hidup yang seharusnya kita miliki ketika kita hidup sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita berani untuk menjadi saksi Kristus, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Baik dalam perkataan berarti
dalam tutur kata kita, dalam kita berbicara kepada lawan bicara kita, dalam kita menyampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan, kita mulai menatanya dengan baik. Kita menyampaikan kata-kata yang membangun, kita menyampaikan kata-kata yang tidak melukai orang lain dalam perkataan kita dan juga dalam perbuatan kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu, maka kita pun juga harus bisa memastikan bahwa kita juga melakukan hal tersebut. Ketika kita berkata saling tolong menolonglah, maka kita sendiri pun seharusnya juga dapat melakukan hal tersebut. Jangan hanya kita cuma berkata tolonglah orang itu, akan tetapi kita sendiri cuma berdiam diri di sini. Atau kita berkata layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, namun kita sendiri melayani Tuhan dengan hati yang tidak damai sejahtera, melayani Tuhan dengan setengah hati, atau malahan kita melayani Tuhan hanya menjadikan sebagai rutinitas saja. Jadi perkataan dan perbuatan kita tidak balance, Bapak Ibu Saudara, tidak seimbang. Kalau kita menyerahkan diri kita dan mengaku bahwa kita hidup dipimpin oleh Roh, maka perkataan dan perbuatan kita haruslah seimbang. Perkataan dan perbuatan kita haruslah sama. Jangan perkataan kita besar, tapi perbuatan kita kecil. Jangan sampai kita hanya bisa berkata-kata, namun kita tidak dapat melakukannya. Ketika kita hidup sebagai orang yang dipimpin Roh Kudus, haruslah kita memiliki perkataan dan perbuatan yang seimbang. Lalu, bagaimana agar kita dapat hidup oleh Roh? Bagaimana agar kita boleh benar-benar menghidupi hidup oleh Roh ini? Kita bisa mengetahui bahwa hidup kita di dalam Roh benar-benar menghidupi kehidupan oleh Roh adalah ketika kita menunjukkan buah-buah Roh itu. Nah, kita mau buka di Galatia 5 ayat ke-22 sampai yang ke-23. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah ayat yang sangat familiar. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini adalah hal-hal yang seharusnya kita hasilkan ketika kita hidup oleh Roh. Seharusnya ketika kita hidup oleh Roh, kita menghasilkan sukacita, kita membawa sukacita. Ada sukacita juga dalam kehidupan kita. Ada sukacita dalam hidup kita dan kita juga menjadi pembawa sukacita. Lalu kebaikan adalah hasil ketika kita hidup dipimpin oleh Roh atau hidup oleh Roh. Lalu juga kesetiaan, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Hal-hal ini adalah hal yang akan kita hasilkan ketika kita hidup oleh Roh. Hal-hal inilah yang seharusnya keluar dari dalam diri kita, keluar dari dalam hidup kita ketika kita hidup oleh Roh. Ketika kita hidup oleh Roh, maka kita akan meninggalkan kehidupan-kehidupan secara daging, kehidupan secara manusiawi. Memang kita masih hidup dalam dunia, kita masih bisa jatuh bangun dalam dosa, namun kita tidak lagi menghidupi hidup dalam daging, hidup dalam dosa tadi. Ketika kita melakukan dosa, itu bukanlah diri kita lagi yang melakukannya, namun dosa di dalam diri kita lah yang melakukannya. Ketika kita memberikan diri sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka senantiasa hari demi hari kita akan terus diperbarui. Hari demi hari kita akan terus belajar untuk benar-benar memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus tadi. Nah, 4 hal itu tadilah yang dapat saya bagikan di pagi hari ini. Kiranya kita boleh bersama-sama untuk belajar hidup oleh Roh atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita senantiasa dapat memaknai kemerdekaan yang Kristus berikan bagi kita. Kemerdekaan dari kehidupan lama kita memiliki kehidupan yang baru. Hidup yang dahulu di dalam dosa, kita mau menghidupi hidup oleh Roh Kudus. Kita mau mengikuti bagaimana Kristus hidup. Kita mau menghasilkan hal-hal baik yang Kristus telah contohkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa hidup oleh roh dan hidup dipimpin oleh roh ya Bapa. Agar kami boleh senantiasa menghasilkan buah-buah roh sama seperti apa yang Kristus ingin kami hasilkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menyertai kami, dan apapun yang kami lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.